Bertemu lagi di sini di channel Andalan Teknik. Kali ini seputaran mengenai AC yang mengalami kurang dingin. Untuk itu kita coba seperti biasa. Untuk tanda-tanda AC kurang dingin itu pertama kita lihat ada pipa kecil ya, yang seperempat itu terjadi beku. Lalu langkah kedua kita cek nameplate-nya, AC ini berapa PK, ampernya berapa, supaya kita bisa menganalisa seberapa kekurangan refrigeran tersebut. Lalu kita pasang analyzer atau manifold. Untuk R32 biasanya menggunakan keran yang berwarna merah, manifoldnya yang pressernya tinggi. Hasil menunjukkan, bentar, ini kurang lebih buram ya. Ya, ini kurang lebih 70 PSI ya. Nah, ini menandakan refrigeran pada AC tersebut menggunakan R32 ini mengalami kekurangan refrigeran sehingga suhu di ruangan tidak terasa sejuk. Di sini angin yang berembus cukup baik, hanya kurang hangat. Jadi kita akan lebih mendalami lagi, kita coba periksa dalamnya, ruangan. Kita periksa untuk ruangannya apakah itu sudah cukup dingin atau tidak. Nah, jadi kita karena sudah melihat jalur itu kurang dingin, kita sekarang akan mengambil tabung refrigeran untuk refrigeran R32. Di sini kami menggunakan tabung refrigeran mini, di mana kami melakukan isi ulang. Jadi kita bisa menggunakan tabung mini yang sudah dipakai, selama tidak mengalami bocor bisa kita gunakan untuk isi ulang. Di sini kita isi ulang tabung 3 kilo ini jangan terlalu banyak ya, mungkin isi 2 kilo saja, tidak harus 3 kilo, untuk menjaga stabilitas di dalam refrigeran di dalam tabung tersebut. Baik, kita bawa tabung ini ke lokasi untuk bisa kita gunakan penambahan refrigeran. Cara penambahan refrigeran di sini mungkin yang belum tahu, jadi nanti di analyzer tersebut itu ada selang berwarna kuning. Nah, selang itu berada di tengah ya. Selangnya berada di tengah. Nah, untuk selang merah itu ke suction, port suction ya. Baik, yang kuningnya kita pasang, kita lepas dulu ini tutup daripada refrigerannya. Lalu yang selang kuningnya kita pasang ke tabung, namun nanti tidak saya tutup full ke tabungnya, tapi saya longgarkan sedikit ya. Saya pasang dulu ya, tapi tidak saya kencangkan ya, jadi saya kendorkan dikit. Lalu keran merah itu kita buka sehingga selang kuning ini akan mengeluarkan refrigeran sedikit, lalu kita tutup rapat. Nah, setelah kita tutup rapat, jadi kita dorong dulu supaya udara tidak terjebak di dalam keran yang berwarna kuning tadi. Sekarang kita lihat ya, tekanannya masih tetap di 70 dan pipa terdapat putih salju ya. Nah, sekarang kita akan buka tabung refrigerannya supaya kita siapkan untuk pengisian. Di sini kita menggunakan kunci Inggris, dan mohon maaf ya, tabungnya ini udah
ya lumayan umurnya, sudah berkali-kali diganti sehingga putarannya menjadi patah, tapi ya alhamdulillah masih bisa digunakan. Kita mencoba yang selama masih bisa digunakan kita gunakan, selama itu tidak mengganggu daripada kinerja dalam kita bekerja. Tapi kalau misalkan diganti dengan yang lebih baru, itu lebih bagus lagi, sehingga kita bisa dikatakan sebagai teknisi yang sudah profesional. Di sini kita tidak melihat profesional atau tidak, yang penting si teknisi tersebut adalah kompeten dalam melakukan analisa perbaikan. Nah, refrigerant kita sudah dorong isi. Nah, ini perhatikan, saat refrigerant masuk, ini akan perlahan-lahan pipa kecil tadi yang terjadi salju akan mencair seiring dengan masuknya refrigerant. Kalau tadi kisaran 70, mungkin naik ke 80, naik ke 90, naik ke 100, naik ke 110, naik ke 120. Maka pada saat refrigerant sudah di atas angka 100 atau 110, maka es tadi mencair dan berubah menjadi embun, menjadi embun di pipa tersebut. Maka proses biasanya terjadinya bunga es itu di kisaran 80 PSI ke bawah. Baik, sekarang nilai yang tertera, sebentar, ini agak buram ya, agak buram. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ya, ini kisaran 150 PSI. Nah, untuk itu disinilah setelah nilainya 150 PSI kita stop, kita biarkan dulu beberapa menit, kurang lebih 10 atau 15 menit, agar sistem refrigerasi bekerja maksimal. Jadi jangan kita tambahkan dulu, karena untuk menambahkan refrigerant itu tidak boleh juga kebanyakan. Jadi kita cukup tahan dulu di sana. Nanti kita tunggu kira-kira 15 menit apakah dinginnya sudah mencapai. Di sini kita perhatikan ya, selang ternyata sudah mulai menetes. Ini dimungkinkan suhu di ruangan ini sudah mulai turun. Jadi saya perkirakan sudah berasa sejuk sekali di dalam ruangan. Jadi ini saluran pipanya dan kamarnya di situ. Baik, kita coba masuk. Di sini adalah rumah konsumen, jadi saya tidak menampilkan terlalu detail rumahnya, tapi saya singkat saja. Ya, ini adalah indoornya ya. Indoornya ini produk yang cukup baik di pasaran dan cukup laku. Di sini saya rasakan angin hembusannya dari kiri sampai kanan itu rata, dan sejuknya sekarang sudah terasa sekali. Ruangannya juga segar, jadi tarik nafas juga berasa enteng ya, karena sejuk. Jadi kalau sejuk itu lebih ke arah di tenggorokan itu terasa kayak kita minum makan permen mentol. Baik, kita lihat di kondisi di luar ya. Ini kondisi saya, ini banyak tanaman juga. Jadi semua hal-hal ini kita harus bisa mempelajari secara perlahan-lahan. Tidak lupa kita pelajari nameplate-nya, ampernya berapa, AC-nya berapa PK. Baik, di sini sudah terlihat tekanannya stabil di 150 PSI. Kemudian tadi selang air juga sudah menetes cukup baik, dan pipa putih tadi sudah tidak terlihat lagi. Dan pastikan ya, jadi tidak lupa kita harus paham nameplate-nya. Itu ada di video saya sebelumnya untuk membaca nameplate, dan banyak juga para subscriber yang menanyakan tentang cara membaca nameplate. Itu sangat penting ya untuk membaca nameplate tersebut. Jadi
Nameplate itu utama dalam pengisian refrigeran. Jadi kalau misalkan nameplate-nya 1,9 ampere, maka kita tidak boleh mengisi lebih dari 1,9 ampere. Jadi inilah daripada AC tersebut yang harus kita rawat sebagai teknisi AC. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silahkan komen apa yang bisa saya bantu, akan saya jawab. Dan oh ya, kalau untuk pengisian refrigeran, sesudah pengisian itu pastikan ya tabungnya itu berasa dingin. Jadi kalau ada yang ngisi freon tapi tabungnya tidak dingin, kemungkinan itu tidak diisi freonnya. Jadi kalau isi freon itu pastikan tabung di bagian bawahnya berasa dingin. Jadi supaya kita tahu kalau misalkan benar-benar teknisi itu mengisi tapi informasinya bukan. Baik, kita tutup keran ini, refrigerannya kita tutup, keran manifold kita tutup, kita sudahi pekerjaan hari ini. AC sudah berasa dingin, dan untuk permasalahan yang akan timbul kemudian adalah kita evaluasi dalam 2 atau 3 bulan. Kalau 2-3 bulan terjadi putih lagi, maka nanti akan kita lakukan perbaikan total, yaitu membongkar indoor. Kita periksa indoornya, apabila ketemu maka indoornya saja. Kalau indoor sudah dibongkar dan tidak ketemu, maka kita akan coba periksa kebocoran di daerah outdoor. Apabila di daerah outdoor tidak ketemu, maka kita akan fokus kepada pipa transfer, yaitu dari dari outdoor ke indoor, dan seterusnya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pengecekan kebocoran berikutnya akan kita lihat.